Kalau punya pengaruh signifikan, berarti dia kan pakainya metode ekuitas. Jadi pas awal belinya, investasinya, kita catat di 1 Januari 2019, investment in S pada cash sebesar, dia belinya sebesar mana sih? Oh, enggak, kan nilai ekuitas, nilai saham biasanya di situ ada 80 juta. Dia belinya cuma sebesar 20%-nya aja, makanya di sini 80 juta dikali sama 20%, Kak. Di situ ada tulisannya membeli pada nilai tercatatnya. Jadi sama kayak nilai saham biasanya. Terus kita mengakui adanya net income di 31 Desember. Pengakuan net income kalau di metode kita invest income, terus kita kreditnya income from S. Dari net income 30 juta, si P dapat bagian 20%, jadinya dia dapat 6 juta. Nah, kalau pakai metode ekuitas, di akhir tahun dia nggak perlu disesuaikan ke nilai wajar, karena penyesuaian nilai wajarnya itu sebenarnya ini mengakui net income sama kalau dia bagi dividen, itu udah penyesuaian nilai investasinya. Terus kalau misalnya dia tidak mempunyai pengaruh signifikan, dia pakai metode cost atau fair value. Pertama sama nih, jurnal perolehan itu sama kayak metode ekuitas. Terus yang beda, kalau di metode cost atau fair value, dia nggak menyesuaikan ke net income yang dia peroleh, tapi dia menyesuaikan ke nilai wajar. Nilai wajarnya di situ kan 30 juta, padahal di awal dia cuma mengakui sebesar 16 juta, makanya investment in S dia naik sebesar 14 juta. Kita kreditnya income from S. Itu yang pengertian satu. Kasus yang pertama. Kasus yang pertama, dia di tanggal 3 Oktober, dia beli 15% saham beredar milik S. Harga saham pada tanggal transaksi 100 per lembar. S memiliki 800.000 lembar saham, bayarkan dividen tunainya 100 per lembar, dan memperoleh laba bersih 200 juta. Nilai pasar wajar saham S-nya pada 31 Desember itu 5.000 per lembar. Nah, terus perintahnya disuruh bikin, kalau misalnya dia diperjualbelikan secara aktif atau trading, atau dimiliki sampai batas waktu tertentu, itu namanya AFS Securities, Available for Sale. Nah, yang buat jurnal yang A dulu, kalau dia diperjualbelikan secara aktif, dia mencatat investment in trading securities. Ini namanya boleh investment in S dalam kurung trading, mau investment in trading securities nggak apa-apa, terserah ngasih nama, yang penting nanti dikasih keterangan ini trading. Itu dia beli sebesar, dia kan beli 15% dari total saham yang beredar itu ada 800.000. Harga pasarnya pada saat tanggal transaksi 4.500, jadinya dia mencatat segini, 540 juta. Terus di 31 Desember dia akan menerima dividen. Tadi dividen tunai yang dibayarkan 100 per lembar. Nah, karena dia diperjualbelikan secara aktif dan dia kan tidak punya pengaruh signifikan, makanya dia mencatatnya cash pada dividen revenue. Kalau dia punya pengaruh signifikan, dia pakainya cash pada investment in S. Dia punya kepemilikan sebesar 15% dari 800.000 saham yang beredar. Terus per sahamnya dia dapat dividen 100. Jadi dia dapat 12 juta. Terus ada nilai wajarnya. Nilai wajar di akhir tahunnya 5.000 per lembar. Padahal di awal kita nyatetnya nilai dia tuh 4.500 per lembarnya. Nah, di sini ini salah, ini harusnya 4.500. Tapi ini benar. Jadi kita menyesuaikan nilai investasi kita, investment in trading securities, pada unrealized gain income, karena dia trading. Kalau nanti AFS dia OCI. Nah, ini yang unrealized gain ini juga boleh ditulis income from S, boleh ditulis unrealized gain. Ini terserah, karena pengaruhnya sama aja di net income. Yang penting pembedanya itu di sini, di income-nya ini. Kalau nanti AFS dia ditulisi OCI karena dia nggak masuk net income, masuknya ke
comprehensive income. Nah, selisihnya kan 500 dari dia punya 15% kepemilikan dari 800.000 itu 120.000. Nah, tinggal 500 dikali 120.000 nanti jadi 60 juta. Itu yang A kalau dia trading. Nah, terus yang B dia AFS sama persis kayak yang A, cuma nanti di waktu penyesuaian ke fair value dia beda nama aja di sini. Dia pakainya OCI karena ini nggak masuk ke net income. Bedanya di situ aja. Dari awal sampai akhirnya ini sama, semuanya sama kayak yang trading. Terus kasus yang kedua, dia beli 450.000 lembar saham S, nominal 1.000, harganya 3.500. Nah, berarti jumlah pembelian sahamnya investment in S pada cash 450.000 lembar dikali 3.500, hasilnya segini. Nah, terus kita carikan 450.000 itu proporsinya berapa persen di total saham yang beredar. Total saham yang beredar di situ ada 600.000. Jadi dia punya kepemilikan 75%. Kalau 75% berarti dia punya pengaruh signifikan. Makanya nanti dia pakai metode equity. Terus yang kedua, gimana? Yang tadi, kalau misal kita ada kayak unrealized gain ini tuh debitnya harus investment in S apa bisa fair value sih? Oh, kayak JBP itu juga ada yang ya, value. benar-benar. Yang debit ini juga bisa namanya ganti fair value adjustment. Kayak dulu kita belajar di AKM kan ada tuh fair value adjustment. Sama aja nanti di neracanya. Kalau misal kalian nulisnya investment in S, berarti di neraca cuma muncul satu akun aja investment in S. Tapi kalau misalnya fair value adjustment, berarti kan nanti ada dua yang muncul kan, investment in S sama fair value adjustment-nya. Tapi nanti totalnya sama, makanya itu terserah mau pakai yang mana, fair value adjustment atau investment in S, sama aja kok itu dua-duanya. Oke, makasih. Oke. Nah, terus kita lanjut ke ini ya, alokasi excess value. Ya. Gimana? Balik lagi. Yang ya, itu investment in S itu bukannya emang investment in S ya. Kalau misalnya fair value adjustment itu bukannya buat ini ya, debitin accumulated other comprehensive income ya, atau gimana ya? Aku lupa deh. Coba ingetin deh. enggak. Kalau accumulated other comprehensive income itu jurnal buat nutup unrealized gain OCI. Jadi ini kan kita jurnal biasa nih, tapi nanti yang muncul di laporan keuangan kan nggak muncul nih unrealized gain OCI-nya ini. Dia cara munculin ininya di neraca, kita hilangin ini, kita reklasifikasi accumulated other comprehensive income gitu. Jadi nanti ininya di debit, terus kreditnya OCI. Cuma kalau yang investment in S itu dia kan masuknya ke aset, nggak berbunga. Jadi ini bisa digantinya sama fair value adjustment. Jadi fair value adjustment bukan buat ganti OCI-nya ini nanti direklasnya ke OCI, accumulated other comprehensive income, dia masuk ke ekuitas. Oke. Nah, terus masuk ke alokasi excess value. Alokasi excess value itu kan kita mencari selisihnya antara imbalan yang diberikan sama nilai net aset yang diperoleh itu berapa. Nah, di sini kita ngasih imbalan yang diberikan kan dari poin yang nomor 1575 ini. Terus nilai tercatat net aset yang diperoleh, dia di situ dia punya kepemilikan 75%, terus kita pakainya book value di sininya. Bukan pakai yang fair value-nya. Karena nanti kita mau alokasi ini, excess value ini ke penyesuaian fair value-nya. Jadi di sininya masih pakai book value. Nah, nanti di sininya itu excess value ini kita alokasiin ke masing-masing penyesuaian fair value-nya. Kayak ke land, ke building, sama ke equipment. Di situ kan book value-nya 2M. Dia punya kepemilikan 75%. Berarti nilai tercatat net aset yang diperoleh sama si P kan 75% kali 2M itu 1,5M. Nah, jadi nanti ada excess value 75 juta.
Ini yang alokasi ekses ini bisa langsung aja sih sebenarnya. Di situ land itu dia ada perbedaan 300 juta. Karena nilai buku sama nilai wajarnya gede nilai wajar, berarti dia kan under value. Under value, terus proporsinya 75%. Waktu pas dialokasi ekses, dia dapat bagian 225 juta. Dari excess value ini nanti dia dapat bagian 225 juta untuk menyesuaikan nilai dia ke fair value-nya. Terus ada building. Building di situ dia ada selisih 100 juta, tapi nilai buku sama nilai wajarnya gede nilai bukunya. Makanya dia over value. Karena over value, dia di sininya minus karena dia nggak dapat jatah dari eksesnya. Ekses kan artinya uang kita yang kelebihan tuh berapa? Kelebihan kita itu karena apa? Karena ada beberapa akun-akun yang nilainya harusnya lebih tinggi. Nah, makanya kalau akun-akun yang nilainya ketinggian, dia nggak dapat alokasi ekses. Makanya dia jadi pengurang, jadi minus. Terus si equipment juga sama, kayak building, ada selisih 100 juta over value, jadi minus 75 juta. Nah, ini harus sama antara hasil yang di sini sama excess value yang kita peroleh. Itu alokasi excess value-nya. Terus kita bikin jurnalnya. Jurnal pengakuan net income kayak biasa, di situ dia punya 75%, net income-nya 250 juta, tinggal masukin aja itu 187.500. Dividen juga sama kayak biasa. Nah, nanti yang beda kan dari net income ini itu kita harus menyesuaikan karena tadi kita ada excess value kan, ada excess value yang dialokasiin ke land, building sama equipment. Nah, land kan dia nggak pernah ada depresiasi, jadi nggak ngaruh ke net income. Tapi kalau building sama equipment dia itu ada ngaruh karena mereka menghasilkan depresiasi. Kalau misalnya di situ kan over value nih. Over value itu berarti kita nyatet buildingnya kegedean. Kalau kita nyatet buildingnya kegedean, kita nyatet depresiasinya juga kegedean. Makanya kita harus kurangi nilai depreciation expense-nya. Caranya kita nggak munculin lagi nilai depresiasinya karena di sini semua akunnya semua transaksinya itu berimbasnya ke nilai investasi kita. Makanya di sini cara ngilangin depresiasi yang kelebihan itu kita naikin investment in S kita, terus kita dapat income from S. Sebenarnya kan sama aja nih. Ibaratnya kayak kalau depreciation expense-nya kita kredit. Nah, kita ngurangi expense sama kayak kita nambah income kan. Nah, makanya di sini kita pakai kreditnya income from S untuk tadi ngilangin depresiasi yang kelebihan. Harusnya misalnya depresiasinya misal itu kan building 600 juta ya, misal dia punya masa manfaat 10 tahun, kita nyatetnya berarti di awal kan depresiasinya 6 juta, padahal harusnya kita catat 1 juta. Nah, berarti kita nyatet expense-nya kelebihan kan. Cara ngilangin expense yang kelebihan itu bisa kita menghapus expense-nya, kita kredit, atau kita tambahin income kita, jadi sama aja nanti ngurangi expense-nya. Nah, kalau di materi investasi ini kita menyesuaikannya ke menambah income kita dari income from S, karena itu ngaruhnya ke nilai investment kita kan. Semua transaksi ini tuh ngaruhnya ke nilai investasi kita. Dia masa manfaatnya 10 tahun, terus dia dapat alokasinya 75 juta kan, dapat dari sini 75 juta, 7.500.000. Terus equipment juga sama karena dia over value, berarti dia menambah income. Kalau dia under value, kebalikannya. Income-nya kita debit, nanti investment in S-nya kita kredit. Gitu yang nomor 3. Terus perintah yang nomor 4 itu kalau misalnya dia pakai metode biaya. Nah, kalau pakai metode biaya, berarti kita cuma nyatet jurnal perolehan sama jurnal pembagian dividen aja. Kita nggak ada alokasi ini. Ini kan muncul karena kita mengakui adanya net income. Kalau di cost kita nggak mengakui net income, makanya kita nggak boleh menyesuaikan nilai amortisasi yang building sama equipment ini. Gitu yang kasus 2. Ada yang mau ditanyain dulu yang di kasus 2? Kalau nggak
berarti kita lanjut ke kasus yang ketiga. Sal, mau nanya. Ya gimana? Berarti waktu kalau dia overvalue, berarti nanti waktu amortisasi kita investment pada income gitu ya? Kalau over, iya over kayak gitu. Oke. Karena pokoknya logikanya kalau bisa kalian lupa, oh over ini yang kita debit investmentnya apa income-nya, itu anggap aja kayak misalnya yang tadi building harusnya kita catat 500 juta, tapi kita nyatat 600 juta, imbasnya itu ke depreciation expense-nya makin gede, income kita makin kecil, makanya kita harus sesuaikan biar income kita itu balik lagi, biar income kita nambah gitu. Oke, makasih Jal. Oke. Cal, Ya, yang tadi soal latihan 1 tuh aku sempat nanya ke Asan kan, Cal. Katanya tuh kalau misalkan invest ke saham, even dia bilang saham doang, tapi di situnya nilai tercatat tuh tetap semua, Cal, nggak cuman sahamnya doang. maksudnya? Jadi terus nggak 80. Latihan satu. Ini? Iya. Oh, ke nilai tercatat. Tapi Iya. kan gini, investment itu kan hubungannya sama kayak kalau ini kan kita sebagai perusahaan investornya kan, bagi si investinya itu kan dia cuma jual saham kan, dia nggak jual perusahaan, dia cuma jual saham. Misalnya aku yang punya perusahaannya, kamu yang mau investasi di tempatku, aku nyatetnya waktu pas kamu investasi ke tempatku, aku cuma nyatet cash pada common stock kan, atau cash pada common stock sama share premium. Aku nggak nyatet cash pada common stock pada return earning kan enggak, karena nggak ada hubungannya return earningnya itu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Jadi investment kan sebenarnya jurnal kebalikannya, kita nyatet cash pada common stock, cuma bagi si investor dia nyatetnya investment gitu. Sorry. Tapi seingatku emang betul sih kalau saya itu semuanya. Jadi gue pernah ingat di videonya Pak Agung kalau nggak salah dia pernah bicara soal inline equity adjustment gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya persentase kepemilikan kita itu berdasarkan ekuitasnya. Tapi kalau lu gimana? Coba lihat deh ya. Nah, kalau persentase kepemilikan berdasarkan ekuitasnya, kan ekuitasnya itu sebenarnya yang dijual kan cuma sahamnya kan, bukan return earningnya. Oh iya. Yang dijual sama si investinya kan, investi cuma menerbitkan saham doang kan, berarti nggak jual return earningnya kan. Return earning kan didapat dari RE awal, terus ditambah income, terus dikurangi dividen yang dia bayar, nanti jadi RE yang ada di situ kan, saldo RE yang tertera di situ. Nah makanya kalau menurutku RE itu nggak masuk, yang masuk cuma common stocknya. Atau mungkin ntar hari Senin ditanyain lagi lah ya ke bapaknya. Oke. Oke? Iya ya. Oke. Terus berarti kasus 2 udah, terus kasus 3. Kasus 3 tuh pada awal Januari dia beli 150.000 lembar saham. Harganya 4 per lembar. Perolehan investasi kayak biasa ya. 4 per lembar dikali 150.000 lembar, jadi 600.000. Terus dia bagi dividen juga kayak biasa. Terus ada penyesuaian ke nilai wajar. Saham yang digunakan, P mengklasifikasikan investasi saham di S sebagai saham yang digunakan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan kas. Itu berarti dia itu AFS. Kalau misalnya dia diperjualbelikan baru dia masuk trading. Jadi nanti waktu pas penyesuaian ke nilai wajar dia masuknya ke OCI karena dia AFS. Ini hampir sama kayak yang tadi di atas, dari harganya 4 terus ternyata nilai wajar yang 4,3 tinggal dikurangin aja terus dikalikan sama jumlah lembarnya yang 150.000. Terus perintah yang kedua untuk jurnal tahun depannya lagi, tahun 2019. Nah, ini itu namanya transaksi bertahap. Jadi awalnya dia cuma beli 15% kepemilikannya, tapi ternyata di tahun 2019 dia beli lagi
100.000 lembar lagi. Berarti sekarang kepemilikan dia berapa? 250.000 kan, bukan 150.000 lagi di tahun 2019. Makanya nanti di sininya, bentar, ini di kasus 3 ini ada yang beda nih, di sini, di bagian kepemilikan. Kan biasanya kan kita langsung aja nih, di situ ada sahamnya terdiri dari 850.000 pare 1, berarti kan biasanya 150.000 per 850. Tapi di sini beda, ini namanya beli saham langsung dari investinya, bukan dari pemegang saham yang lain. Ciri-cirinya di soal itu dari S. Pada awal tahun 2018, P membeli 150.000 lembar saham biasa dari S. Kalau di soal-soal lain, itu kayak soal sebelumnya nomor 2, itu dia nggak ada tuh. Dia bilangnya P membeli 450.000 lembar saham biasa S, bukan dari S. Jadi si P ini beli saham dari pemegang saham yang lain yang punya sahamnya si S. Jadinya saham yang beredar nggak berubah kan. Tapi kalau misalnya dia beli langsung dari si S, itu artinya S nerbitin saham baru di luar saham yang udah beredar sebesar 850.000 lembar. Makanya total saham beredarnya jadi 1 juta, bukan 850.000 lagi. Makanya kepemilikannya di sini 15%. Terus di tahun 2019 dia beli lagi 100.000, berarti kepemilikan dia sekarang jadi 25% kan. Terus di sini asumsinya kan kita 20% itu udah punya pengaruh signifikan, berarti 25% kan udah signifikan kan. Makanya kita harus ubah tuh metodenya dari yang awalnya kita nyatet pakai ini cost atau fair value, kita ubah jadi metode equity. Nah, berarti investment kita yang tadinya AFS, kita harus reklas ke investment yang pakainya metode equity. Nah, kita reklas nih, kita munculin investment in S, terus kita hilangin investment in S yang AFS. AFS tadi kan 600.000, tapi ada penyesuaian 45.000, jadinya kita hilangin 645.000. Ditambah kita harus membayar lagi 4,3 buat yang 100.000 lembar tadi kan, ditambah 430. Jadi kita punya nilai investment in S 1075. Terus karena tadi di akhir tahun 2018 kita nyatet unrealized gain OCI, ini kan berarti ini udah muncul nih di laporan keuangan 2018 di bagian AOCI, udah muncul 45.000. Padahal kalau kita pakai metode ekuitas kan ini nggak boleh muncul, karena nanti penyesuaiannya dari net income sama dari dividen. Makanya kita harus hilangin nih OCI yang di sini. Karena OCI ini udah lewat tahun, berarti kan udah ditutup ke AOCI. Makanya kita debit AOCI. Kita debit AOCI, kita kurangin investment in S. Balik jurnal yang ini aja sih. Tapi nanti di sini posisinya investment in S kita kan udah dalam bentuk equity kan, metode equity. Karena udah masuk semua nih 645.000 dari di sini. Jadi kita jurnal AOCI pada investment in S 45.000. Terus ada jurnal penyesuaian lainnya. Waktu pas kita pakai metode cost, kita di sini cuma nyatet dividen, kita nggak nyatet net income. Padahal harusnya net income itu berpengaruh ke penyesuaian investment kalau dia pakai metode ekuitas. Nah, yang di sini penyesuaiannya udah dihilangin. Berarti kan kita kurang penyesuaian investment in S kita pada tahun 2018 kan, karena kita belum dapat bagian dari net income-nya. Ditambah dari saat pembagian dividen kita belum muncul nih akun investment in S, kita menyesuaikannya masih ke dividen revenue. Nah, itu kita butuh penyesuaian retroaktifnya. Yang pertama kita nyesuaiin net income tahun sebelumnya. Net income itu biasanya kan kita jurnal investment in S pada return earning kan. Return earning, investment in S pada income from S. Biasanya kita jual kalau di tahun berjalan. Tapi karena yang di sini kan berarti udah tutup buku nih karena udah lewat tahun. Makanya kita kreditnya bukan income from S lagi, kita kreditnya return earning karena income from S di tahun 2018 udah ditutup ke RE. Terus kita sesuai ini dividen tahun sebelumnya. Berarti yang ini kan, yang ini harusnya kita kan nyatetnya cash pada investment in S.
Nah, berarti caranya kita hilangin dividen revenue ini. Dividen revenue kan juga udah masuk ke return earning, makanya kita munculinya return earning pada investment in S, sama nih nilainya sebesar 60.000. Terus di tahun berjalan kayak biasa dia mengakui net income, jurnalnya investment in S pada income from S, dia punya kepemilikan 25% dari 750.000, jadi dia dapat 185.000. Terus pembagian dividen kayak biasa 125.000. Udah yang latihan pertemuan 2 segitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Halo? Nah, ini yang dari pertemuan 2 berarti langsung ke pertemuan 3 aja ya? Iya, iya nggak apa-apa. Ciao. Oke. Ciao. Iya. Gimana, Wan? Masih bingung kok yang Auci dah. Kenapa Auci? dia? Iya, yang Auci Yang itu kenapa di? Kenapa Kenapa dia dia bentuknya pakai Auci? Nah, gini kan ini kan unrealized gain ini kan dia nanti dia kan nggak muncul nih di neraca kan, karena dia masih OCI bentuknya, karena dia masuknya ke statement of comprehensive income. Iya. Nah, cara dia masuk ke neracanya, di neraca kan ada nama income. Nah, itu sebenarnya dari OCI ini. Jadi nanti di akhir tahun tuh sebenarnya ada jurnal penutup itu loh, Wan. Jurnal penutup. Itu kan kita nyatet ininya kita ilangin masuk ke AOCI. Jadi unrealized gain OCI-nya di debit, kreditnya AOCI kan buat munculin income yang AOCI ini ke neraca. Jadi kan berarti posisi di 2018 di neraca kita ada saldo AOCI berapa? 45.000 kan. Dia masuk ke bagian ekuitas. Nah, padahal kalau misalnya dia pakai metode ekuitas nyatet investasi kan dia nggak boleh ada jurnal ini nih. Nggak boleh ada jurnal wajar. Ini nggak boleh muncul. Nah, makanya kita ilangin ke AOCI. AOCI-nya di debit karena tadinya dia saldonya kredit kan karena itu income. Olah. Oke. Aku ganti ke yang pertemuan 3 ya. Ini pertemuan bentar, ini yang aku buka pertemuan 3 apa 4 ini? 3. Tunggu, kok dia aku munculnya Nggak salah. Oke, nggak salah buka. Nah, sekarang masuk ke latihan pertemuan 3. Pertemuan 3 itu dia yang pertama latihan soal nomor 4. Dia itu ini tuh jenis kasus downstream. Jadi kan ada beli inventory antar perusahaan induk sama perusahaan anak. Itu dibagi 2, ada downstream, ada upstream. Kalau downstream itu yang jual itu si investor. Jadi investornya jual inventory dia ke perusahaan anak, nanti anak dijual lagi. Kalau upstream kebalikannya, si perusahaan anak yang jual ke investor, nanti sama investor dijual lagi ke orang lain. Nah, di sini kan diketahui P-nya jual inventory ke S dengan mendapatkan margin 5. Pertama jurnal perolehan kayak biasa, di situ dia beli 300 juta, ini jurnal biasa. Terus pengakuan income dan dividen juga ini masih biasa ya, kayak jurnal biasa lah ya. Dia punya kepemilikan, dapat income 200 juta, ini dia terima dividen 40% dari 90 juta. Terus karena ini ada transaksi antar perusahaan anak sama perusahaan induk, di situ itu persediaan tersebut belum terjual sampai akhir tahun. Berarti yang tadinya kita jual ke S itu kan kita dapat untung 15 juta, tapi persediaannya belum kejual. Berarti si S ini nggak dapat penghasilan dari yang punya kita itu kan, punya barang yang dari investornya. Makanya kita nggak boleh ngakuin dulu
income sebesar 15 juta itu nanti diakuinya kalau barang yang kita jual ke investi udah laku semua. Nah, itu baru boleh diakui langsung sebesar 15 juta kalau misalnya downstream. Kalau upstream kita masih kali kepemilikannya. Kalau downstream nggak perlu dikali kepemilikannya. Kalau aku sih mikirnya ya, nggak tahu ini bener apa nggak, ini logikaku itu kenapa yang downstream nggak perlu dikalikan, karena kan downstream itu ini emang barangnya si investor, nggak ada hubungannya sama investi, cuma bedanya nanti ngakuin untungnya nunggu si investi. Kalau investi belum bisa jual barang, belum bisa diakui, ibaratnya kayak consignment lah. Consignment kan kita bisa ngakui kalau barang itu udah terjual kan. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Makanya ya kita dapat bagian 100%. Kalau misalnya upstream kan kita masih kali kepemilikan. Misal kepemilikan kita 40%. Itu logikanya. Si S ini dia jual barang ke kita. Dia dapat untung 15 juta. Berarti 15 juta ini dia masuk ke net income-nya si S kan. Karena dia masuk net income-nya si S, net income itu ngaruhnya kemana? Ngaruh ke nilai dividen yang bakal dibagi sama si S. Nah, karena itu ngaruh ke nilai dividen yang bakal dibagi ke S, pengaruhnya karena kita sebagai investor nanti juga ikut menerima hasilnya, ikut menerima hasil dari penjualan tersebut. Jadi kita cuma boleh mengakui sebesar kepemilikan kita di perusahaan tersebut, cuma bisa ngakui 40%. Kalau downstream kan emang itu barang kita, barang si investor, nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya secara langsung sama net income-nya si S yang mau bagi dividennya ke kita. Nah, kalau yang upstream ada hubungannya karena itu usaha dia dari salesnya dia, bukan dari salesnya kita. Makanya kita gitu sih menurutku, buat nginget aja sih. Jadi kalau misalnya yang jual si investor atau yang jual si investi, aku inget-ingetnya gitu. Masuk ke latihan 5. Latihan 5 itu dia kayak biasa sih ini. Dia kayak biasa, perolehan biasa. Terus ini bedanya, dia beli investasinya nggak di tanggal 1 Januari, dia belinya di 1 April. Waktu pas kita beli investasi, kita banding uang yang imbalan yang kita berikan sama nilai book value net asset pada tanggal transaksi kan. Biasanya kan kita tanggal 1 Januari. Kalau tanggal 1 Januari kan sama terus tuh sama ekuitasnya pada saat 31 Desember tahun sebelumnya. Nah, ini di 1 April. Makanya caranya kayak kita ngitung RE akhir tahun, cuma ini ibaratnya kayak ngitung ekuitas kita sampai 1 April itu berapa. Ekuitas itu dipengaruhi sama net income sama dividen kan. Awalnya kita punya 500 juta di 1 Januari. Punya 500 juta, bentar, mana ya tulisannya? Ekuitas terdiri dari saham biasa 400 juta. Nah, pada awal tahun kan dia punya saham biasa 400 sama RE-nya 100, jadi dia ekuitas awalnya 500. Terus yang mempengaruhi net income, yang mempengaruhi ekuitas itu kan ada net income sama dividen. Di situ yang diketahui dia ada mendapatkan net income sebesar 200 juta. Tapi 200 juta itu kita nggak bisa masukin semua karena kita baru belinya di April kan. Berarti yang udah kelewat itu cuma Januari, Februari, Maret, 3 bulan aja kan, 3/12 dari 200 juta. Jadi 50 juta. Terus kenapa dividennya nggak masuk? Karena dividennya baru dibagikan 1 Mei. 1 Mei, padahal di sini kita perolehannya 1 April. Jadi nggak ada hubungannya sama nilai ekuitas di 1 April. Nilai ekuitas 1 April masih cuma dipengaruhi sama ekuitas awal sama net income dari 1 Januari sampai 1 April. Makanya net asetnya 550 juta. Nah, terus dikali kepemilikan kita kayak biasa, kita punya 30%, berarti 165 juta, nanti ada excess value-nya 15 juta, terus dialokasiin. Di sini alokasinya cuma ke yang beda nilai wajarnya sama tanah doang. Tanahnya dapat bagian 3 juta, terus sisanya masuk ke goodwill.
pengakuan net income sama pembagian dividen kayak biasa sih jurnalnya. Sama nanti kalau yang net income dia dikali 9/12 karena kita baru memilikinya dari April, nggak bisa ngakuin semuanya net income-nya, nggak boleh diakuin semua, cuma bisa selama kita memilikinya doang 9 bulan doang. Terus nanti saldo akhir tinggal dijumlah aja dari jurnalnya, investment in S-nya dari jurnal yang awal ini, income from S juga sama. Terus masuk langsung ke kasus nomor 5. Kasus nomor 5 bikin jurnal pada saat membeli saham S. Ini kayak biasa ya, jurnal beli saham. Alokasi excess value ini juga mirip kayak yang tadi, karena dia belinya nggak di awal tahun, dia belinya di 4 Maret. Sama kayak tadi, dikali kepemilikan, terus dapat excess value, dialokasiin. Ini masih sama, dividen, pengakuan net income, terus amortisasi ini amortisasi karena di sini ada excess value-nya dialokasikan ke bangunan sama paten. Bangunan sama paten kan punya masa manfaat, makanya ada amortisasinya. Ini aku gabung jurnalnya, kalau mau dibikin sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Terus masuk ke kasus 6. Kasus 6 minta pakai metode biaya, metode ekuitas, sama trading, terus AFS. Kalau metode biaya, berarti cuma ngakuin jurnal perolehan sama pembagian dividen. Nggak perlu menyesuaikan ke nilai wajar kalau pakai metode biaya. Ini masih normal sih. Terus yang B, dia pakai metode ekuitas. Nah, kalau pakai metode ekuitas, berarti ada alokasi excess value-nya. Alokasi excess value masih sama sih kayak yang tadi di atas. Ini tinggal dikaliin ininya aja. 50% langsung dikalikan excess value-nya berapa. Building di situ kan over value 40%, langsung dikalikan nilai excess value-nya ini berapa. Terus ini perolehan net income sama jurnalnya. Ini amortisasi buat yang buildingnya. Buildingnya kan butuh diamortisasi. Amortisasinya tinggal nilai ininya, terus dikali masa manfaatnya berapa. Dikali 1 per masa manfaatnya. Kalau misalnya nanti Januari, ya udah berarti nanti masih dikali proporsi bulannya. Terus yang ini metode trading sama sih, cuma nanti tinggal dikasih nama trading securities, sama ada penyesuaian ke wajarnya. Bedanya itu aja. Kalau trading dia masuknya ke income statement ini maksudnya. Kalau AFS dia nanti masuknya ke OCI. Bedanya itu aja. Kasus 7. Bentar, dia sama. Kasus 7 juga sih, ini soal ke belakang tuh masih sama, beda angka-angkanya aja sih. Kita beli investmentnya 1575, terus nanti pokoknya kalau ngerjain yang kayak gini itu nanti sebelum kalian jurnal mendingan bikin ini alokasi excess value-nya dulu. Terus jadi kalau udah ada alokasi excess value, ini kan gampang bikin kita jurnal amortisasinya, tinggal lihat ininya aja, saldo di sininya. Sama jangan lupa perhatiin under value atau over value. Kalau under value berarti nanti kita under value itu mengurangi income, kalau yang over value dia menambah income. Kalau metode asumsinya pakai metode biaya berarti cuma nyatet jurnal perolehan sama pembagian dividen. Net income sama amortisasi ini nggak perlu dicatat. Kasus 8 ini beli di tengah tahun, maksudnya tidak di 1 Januari, masih kayak tadi. Nah, cuma bedanya di kasus 8, di sini dia ada bagi dividen tanggal 30 April, padanya di 27 Mei. Nah, berarti kan lebih dulu kita bagi dividen. Makanya dividen di sini mengurangi nilai ekuitasnya. Kalau yang tadi sebelumnya kita memperoleh dulu baru perusahaan investinya bagi dividen. Makanya itu nggak mempengaruhi. Kalau ini perusahaannya udah bagi dividen
makanya masuk ke nilai ekuitasnya. Di sini dikurangi 75 juta. Terus ini dikali kepemilikan masih sama, excess value, terus in kayak biasa. Ini juga jurnal perolehan, penerimaan dividen, pengakuan net income masih sama semua. Amortisasi yang beda itu kalau inventory dia nggak dikali masa manfaat, tapi dari jumlah yang udah terjual. Nah, itu yang diamortisasi. Di sini dia udah terjualnya berapa ya? Udah terjual semua ya? Terjual habis. Nah, makanya kita langsung amortisasi semuanya 12 juta. Kalau misalnya dia belum terjual, nah berarti yang diamortisasi cuma boleh 6 juta. Terus ini amortisasi building, equipment kayak biasa. Ini nomor 10 juga sama sih, ada dividennya kayak tadi. Terus alokasi eksesnya cuma lebih banyak aja ini nomor 10. Tapi intinya sama aja. Ini di record ya? Gimana? Di record ya? Google Meet. Yang record siapa ya? Jul? Ya. Oh, Aku record aku. Oh, oke Jul. Oke. Nah, ini latihan 3. Udah ya? Apa ada yang mau ditanyain di latihan 3? Aman semua yang latihan 3? Halo? Aman Jul. Jul, kok Jul sih? Aman Cah. Oke, lanjut ya. Berarti aku buka yang latihan pertemuan 4-nya. Tunggu. Ini yang kemarin ya? Iya, yang baru PR baru yang konsolidasi. Pelan-pelan aja. Oke. Oke, kalau kecepatan bilang aja kalau kecepatan. Oke, ini latihan pertemuan 4 ya? Udah 4? Oke. Iya. Pertemuan 4. Yang pertama itu latihan 1 pada 4 Januari. Nah, kalau bedanya sama yang tadi itu kita nyatetnya masih sebagai investasi kan, karena muncul di neraca si P itu sebenarnya emang saldo investment. Tapi kalau misalnya si P punya kepemilikan lebih dari 50%, itu dia harus harus bikin laporan konsolidasi. Cuma kalau di soal tadi kan ada tuh yang kepemilikannya sampai 75%. Karena emang lagi babnya belum bahas konsolidasi, jadi yang tadi anggap aja cuma sampai bikin jurnal investmentnya aja. Cuma kalau di sini itu lebih fokus ke bikin konsolidasiannya. Konsolidasi itu kita menggabungkan semua aset, liabilitas, sama equity-nya antara perusahaan investor sama investee. Jadi nanti cash-nya, utangnya, dan lain-lainnya itu kita gabungin. Nah, tapi kan ada jurnal-jurnal yang berasal dari transaksi antara si investor sama investee. Kayak yang tadi jurnal investment itu sebenarnya sama kayak jurnal penerbitan saham kan. Bagi si investor, dia catatnya investment pada cash. Tapi bagi si investee, dia catatnya cash pada common stock. Nah, itu tuh harusnya bisa dihilangin karena ya jualnya ibaratnya jual sama antar sesamanya. Nantinya juga mau dibikin satu laporan. Berarti itu nanti jadi double kan. Jadi nggak jadi apa ya? Pokoknya kita harus menghilangkan itu karena intinya jurnal itu sama, nggak ada ngaruhnya. Misalnya investment in S 100 juta, kan berarti menambah nilai aset 100 juta. Nah, sementara di investinya, dia ada common stock nambah sebesar 100 juta. Berarti nanti di laporan konsolidasinya, ada investment 100 juta di asetnya, ada equity sebesar 100 juta. Padahal harusnya nilai itu tuh sama, bisa kita hilangin. Nah, kita itu intinya mau ngilangin transaksi-transaksi yang kayak gitu. Pokoknya transaksi antar investor dan investee kita nggak boleh munculin. Maksudnya biar tidak ada ganda gitu ya? Iya, nggak boleh ganda. Jadi kan sebenarnya
harusnya nih, misalnya kita di neraca konsolidasi, di neracanya kalau digabungin hasilnya 1,2 M misal. Nah, tapi di 1,2 M itu ada saldo investment in S sebesar 200 juta, terus di bagian equity-nya ada common stock 200 juta dari hasil penerbitan saham buat si P-nya itu yang tadi 200 juta itu. Nah, berarti kan aslinya kalau yang realnya nilainya itu cuma 1 M karena 200 jutanya transaksi antar perusahaan sejenis kan, transaksi sendiri itu cuma nambah-nambahin doang, jadi itu nggak boleh masuk. Nah, terus kita bahas dari yang latihan pertama dulu ya. Pada 4 Januari 2019, P beli 100% kepemilikan S sebesar 1 miliar. Pada saat itu ekuitas S terdiri dari saham biasa 300 juta, terus paid in capitalnya 150 juta, return earning-nya 200 juta. Berarti di situ ada book value net assetnya sebesar 650 juta kan. Nah, kalau pas mau bikin ini jurnal eliminasi, kalau aku biasanya pasti bikin excess value-nya dulu. Kan yang diminta jurnal, cuma biar gampang bikin ininya dulu, pasti bikin excess value-nya dulu. Nah, nanti dibandingkan tuh, karena kita mau menggabungkan dua neraca antara punya investor sama investi, semuanya harus dalam nilai 100%-nya. Ini kebetulan karena di sini dia P-nya beli 100%, makanya dia langsung aja nih 100%-nya 1 miliar. Misalnya si P belinya nggak 100%, dia belinya cuma 80%. 80% berarti kan investment in S-nya si P cuma 800 juta. Nah, tapi nanti nggak boleh kita di sini 800 juta, harus kita 100% kan, karena yang mau kita gabungin neraca yang sama-sama 100%, 100% punya si P sama 100% punya S. Makanya di sini ada namanya implied value, itu pengertiannya itu nilai 100% dari investasinya si P gitu. 100%-nya si P itu berapa? Nah, di sini kan 1 miliar. Book value of net asset-nya 650 juta. Jadi muncul sebenarnya ini namanya excess value karena nggak ada lagi yang excess value-nya nggak ada dialokasiin kemana-mana, ya udah aku tulis langsung ke goodwill. Tapi sebenarnya di sini excess value dialokasiin harusnya gitu. Cuma karena nggak ada yang dialokasiin selain goodwill, ya udah langsung masuk aja ke goodwill. Nah, tadi kan udah aku bilang yang harus kita hilangin itu kayak tadi common stock sama investment. Nah, berarti kita harus hilangin nih common stock, additional paid in capital, investment in S-nya harus kita hilangin kan. Makanya kita balik nih, common stock-nya kita hilangin 300 juta. Kan ini book value net asset ini terdiri dari common stock, additional paid in capital, sama return earning. Ditambah ada sisa goodwill muncul. Nah, makanya di sini munculin goodwill. Jadi kita harus ngilangin saldo investment in S dari punyanya si P. Terus kita harus ngilangin earning dari punyanya si S gitu. Terus karena ini ada sisa, makanya muncul goodwill. Yang nomor 1 udah paham? Atau mau ada yang ditanya dulu? Aman? Masih aman? Iya, ada yang aku tanya. Gimana? Iya, ada yang aku tanya. Oh, gimana? Ini goodwill-nya kok didebitin ya? Kan dia pengen dihilangin. Enggak, goodwill-nya kan baru muncul. Apa? Goodwill-nya baru muncul. Jadi si goodwill ini baru muncul, bukan dihilangin. Goodwill ini baru muncul karena kita tahu waktu pas perolehan itu dia ngasihnya 1 M nih, tapi net asetnya si S-nya itu cuma ada 650 juta. Nanti di neraca konsolidasinya goodwill-nya itu belum ada. Iya. Betul, makanya di sini kita munculin buat ngalokasiin sisanya ini. Nanti kalau nggak ada goodwill, nggak balance nanti di sininya. Iya. Jadi nanti kalau di soal-soal ke bawah itu nanti ada, kalau misalnya kita alokasiin ada building under value. Nah, berarti kita harus menaikkan nilai buildingnya kan. Nah, nanti di sini debitnya ada tambahan building itu.
Cuma karena di sini nggak ada, cuma ada goodwill, ya udah kita munculinnya cuma goodwill. Oke, lanjut ke latihan 2. Ini dia belinya 80% nih, sebesar 800 juta. Nah, implied value-nya berarti kita bikin jadi 100%-nya kan, 800 juta dibagi 80%. Jadi 1 miliar. Terus book value net asset-nya, dia ada saham biasa 500 juta, tambahan modalnya 300 juta berarti 800, ada RE-nya 120 berarti 920. Goodwill-nya berarti di sini muncul 80 juta kan, karena nggak ada lagi kayak tadi, karena nggak ada lagi alokasi ke building, land, dan lain-lain yang nilai fair value-nya beda sama book value-nya. Langsung masuk aja ke goodwill. Ini sama, tapi kenapa di sini muncul NCI equity? Nah, karena NCI equity ini muncul karena dia kepemilikannya nggak 100%. Jadi yang bisa dia akuin itu sebenarnya cuma 80% kan, tapi di laporan konsolidasi dia harus bikin 100%-nya. Jadi ibaratnya dia benar-benar gabungin totalnya. Tapi dari total itu ada yang bukan bagian dia di NCI equity. Nah, itu tuh NCI equity itu ibaratnya ekuitas yang sebenarnya punyanya perusahaan lain yang sama-sama punya saham di S yang 20%-nya itu. Dapatnya dari mana 800 sama 200? Cara ngitung dua ini, investment in S sama NCI equity, itu ini kita jumlahin dulu totalnya berapa dari common stock sampai goodwill ini. Terus nanti investment in S-nya itu 80%, NCI equity-nya 20%. Kalau misalnya kepemilikannya dia cuma 70%, ya berarti ini dijumlahin dulu, terus nanti investment in S yang dikredit sebesar 70% dari ini. Tapi karena dia punya 80%, di sini masukinnya 80%. Sisanya yang 20% dia masuk ke NCI equity. NCI equity itu dia karena dia ekuitas punyanya perusahaan lain sebenarnya, jatahnya perusahaan lain, tapi karena perusahaan itu pengaruhnya mungkin tidak signifikan, kita yang sebagai perusahaan yang proporsi kepemilikannya paling gede, kita harus bikin laporan konsolidasi yang totalnya, total 100%-nya, makanya kita harus munculin semua. Cuma pemisahnya yaitu namanya NCI equity, jadi biar kita tahu, oh ini tuh sebenarnya bukan bagian kita, ini non-controlling interest, jadi emang bukan jatahnya kita. Terus latihan 3. Latihan 3 dia beli 100%, 1,2 miliar, book value net asetnya 1 miliar, ada eksesnya 200. Nah di sini nih ada alokasi, bentar, aku minum dulu. Terus alokasinya itu ada ini, persediaannya under value 60 juta. Kayak biasa ya, ini alokasi excess value. Kayak biasa nanti sisanya masuk ke goodwill. Ini totalnya harus 200 juta. Nah, terus di sini ini salah tanggal nih, harusnya 1 Januari ya dia bilang. Awal 2018 ini salah tanggal. Enggak, Deng. Eliminasi. Karena jurnal eliminasi itu dibuat cuma untuk bikin laporan konsolidasi. Jadi semua jurnal yang kayak tadi ini kita bikin di tahun berikutnya itu nggak ngaruh. Kan di sini udah 800 juta. Berarti kan kalau di laporan konsolidasi investment in S-nya udah hilang kan, karena di sini udah di jurnal di kredit. Tapi konsolidasi ini cuma jurnal sekali aja gitu, cuma jurnal dibikin sekali aja. Nanti di tahun berikutnya waktu kita bikin konsolidasi lagi, ya saldo investment in S-nya masih 800 juta, kita hitung ulang dari awal lagi. Jadi jurnal-jurnal eliminasi ini hanya muncul khusus untuk bikin laporan konsolidasi. Untuk tahun-tahun berikutnya saldonya masih kayak saldo awalnya. Tapi bukannya emang kayak gitu tujuh? Oh ya betul. Gimana? Tapi bukannya emang itu tujuannya ya buat laporan eliminasi itu ya? Iya, maksudku kalau siapa tahu kan misalnya di sini, oh ini eliminasinya udah kita kredit nih. Ini kan karena kebetulan soal kita ini masih 1 tahun. Nanti ada tuh soal yang lewat tahun. Jadi kita bikin tahun 2018 dulu, dibikin konsol, terus 2019 kita bikin konsol juga. Nah, itu
kan di 2018 waktu bikin konsol kita udah kredit nih, siapa tahu kan ada yang mikir, oh ini udah dikredit berarti saldo investment in S kita 0. Tapi kok kita masih harus ngilangin investment in S padahal udah 0. Nah itu nggak kayak gitu karena jurnal ini ya berlaku untuk tahun itu aja gitu sih. Dulu deh, berarti kalau kita buat laporan konsolidasi tahun 2019 berarti harus dibalikin lagi dong di prosesnya. Iya dari awal, jadi investment awal tuh berapa? Oke, berarti kayak debitin gitu investment S-nya terus langsung dibalikin lagi gitu atau gimana ya? Nggak didebitin lagi karena emang jurnal ini cuma muncul sekali aja begitu jurnal ini terpakai untuk bikin laporan konsolidasinya jadi jurnal ini udah nggak kepake, jangan anggap lagi ada jurnal ini, jadi saldo kita masih utuh. Oh, iya. Ini cuma dipakai sekali aja buat sampai jadi laporan konsolnya, begitu konsolnya jadi ya udah jurnal ini anggap aja nggak ada, waktu pas tahun berikutnya kita bikin dari awal lagi gitu. Oke. Aku ternyata kalau misalnya bikin laporan tahun 2018 itu bikin laporan tahun 2019 kan aku biasa dari laporan tahun 2018 lupa gitu. Nah itu sebenarnya masih dari awalnya, masih nilai awalnya sih, masih yang pas awal dia punya investment. Oke. Jadi lihatnya jangan dari laporan konsolnya tapi lihat dari saldo awal masing-masing itu. Nanti kalau ada satu awal aja ya. Ya. Oke. Terus, nah di sini ini kan ada nih kita hilangin common stock and kayak biasa, kita hilangin juga investment in S. Nah kalau Bapak yang kemarin ini boleh kalian pakai unamortized excess atau kalian mau langsung alokasiin ke inventory, building, equipment itu juga nggak apa-apa. Cuma ini kemarin waktu pas Bapaknya jelasin itu kalau misal alokasinya nggak cuma ke goodwill, dia pakai unamortized excess. Di unamortized excess dulu, baru nanti unamortized excess-nya dihilangin ke masing-masing alokasinya ini. Jadi sebenarnya sama aja nih. Ini waktu awal aku ngerjainnya langsung nggak pakai ada akun unamortized excess karena ini sebenarnya hilang kan unamortized excess di debit yang 200 juta ini sama unamortized excess yang 200 juta ini sebenarnya hilang. Jadi sebenarnya boleh langsung aja, boleh dibikin kayak gini. Cuma kalau kemarin Bapaknya bilangnya kalau misal nggak cuma goodwill yang ada, tulisnya unamortized excess dulu, baru nanti unamortized excess-nya ini dialokasiin satu-satu. Ada yang masuk ke inventory 60 juta, building 30 juta, goodwill 130 juta, terus equipment-nya overvalue harus dikurangin 20 juta. Nah, kenapa di sini nggak muncul NCI equity? Karena dia kepemilikannya 100%. Jadi nggak ada muncul NCI equity. Terus, nah, kan sama kayak tadi nih, ada under value inventory, building, equipment, berarti kan harus kita amortisasi yang di tahun itu menjadi beban atau income-nya itu berapa. Makanya ada jurnal amortisasi ekses. Nah, bedanya sama yang bab sebelumnya itu kan kita fokus ke nilai investasi kita. Jadi semua penyesuaian itu masuknya ke penyesuaian nilai investasi kita. Karena kayak net income, dividen, dan lain-lain kan semua disesuaikan ke saldo investment. Sedangkan di sini saldo investment kita harus hilang. Nah, gimana tuh alokasi yang depresiasi yang tadinya dimasukin ke income from S dan lain-lain. Nah, itu langsung kita tulis sesuai nama akunnya. Jadi langsung masuk, kalau yang tadinya kita nyatetnya di sini income from S pada investment in S, kalau di sini enggak, karena investment in S kita harus 0, ini udah kita nolin. Berarti kita nyatetnya beban biasa, depresiasi expense pada building net itu maksudnya kita di saldo akun awalnya nggak pakai akumulasi depresiasi tapi langsung masukin ke building yang net. Dia di situ dapat alokasikan 30 juta, punya masa manfaat 10 tahun, jadi dapat 3 juta depresiasi expense-nya. Terus inventory juga sesuai yang terjual. Di sini inventory-nya 60 juta terjual semua, jadi langsung kita akuin semua COGS-nya kan. Ini udah kayak biasa sih, kayak jurnal kita sebagai perusahaan tunggal lah ibaratnya, karena ini udah disatuin kan. COGS pada inventory, terus equipment net karena buat dari ini overvalue equipment-nya, depresiasi expense-nya berkurang jadi dikredit 20 juta dibagi masa manfaatnya 4 tahun, jadi 5 juta. Terus ada lagi jurnal eliminasi perolehan income dan dividen. Nah, kan
Kalau materi investasi itu ada saat investinya bagi income sama bagi dividen, itu kan kita menyesuaikan nilai investment nih. Nah, itu kan nggak boleh karena investment kita harus 0. Makanya kita harus cari nih, waktu pas ngeliminasi income sama dividen, kita memperhitungkan yang ini, amortisasi ini. Net income yang dibagi S itu ada 200 juta. Terus amortisasi building itu dapat dari sini nih. Karena dia depreciation expense-nya di debit, berarti kan dia mengurangi net income. Persediaan juga karena COGS menambah beban berarti mengurangi net income. Equipment-nya, dia depreciation expense-nya berkurang nih di kredit, berarti menambah income. Jadi total income from S-nya kalau digabungin 142 juta. Nah, itu kita harus hilangin nih, karena tadinya ada saldo ini kan, income from S ini. Harus kita hilangin, masuk ke terus investment in S kita sebesar 62 juta. 62 juta itu dapat dari yang ini dulu, yang dividennya dulu, dividen S-nya. Ini kan 20% dari dia bagi dividen berapa ya itu? 19 bagi dividen 80 juta. Dia dapat dia kepemilikannya 100%, Deng. Dia bagi dividen 80 juta, kita harus hilangin kan? Karena sebenarnya waktu pas awal waktu pas awal itu kan dia jurnalnya kalau dia dapat net income kan gini, investment in S pada income from S. Nah, sedangkan kalau misalnya dia dapat dividen, dia jurnalnya kan ini dividennya. Kenapa dividen S? Dividen S itu kita ngilangin dari punyanya si investi. Kan kalau misalnya ini jurnalnya si P ya, ini kalau jurnalnya P, itu kan waktu pas dia terima dividen kayak gini jurnalnya, cash pada investment in S. Ini kalau pas dia bagi dividen, ini dia terima net income. Terus waktu pas amortisasi, misalnya di sini amortisasi building, ini kan dia nyatetnya gini, income from S pada investment in S. Ini jurnalnya si E kan. Nah, sedangkan bagi si S itu waktu pas dia bagi dividen itu dia jurnalnya kan gini, dia ngeluarin dividen revenue, dividen S pada cash. Nah, dividen ini nggak boleh ada karena kita harus hilang ini, karena dividen ini nanti masuknya jadi ini kan, jadi nilai income from S ini. Nah, makanya harus kita hilangin nih dari saldonya si S. Dividen S-nya ini harus kita hilangin karena kita punya 100%, makanya langsung 80 juta. Kalau misalnya kita punyanya 80%, ya berarti nanti di sininya sebesar 80%-nya gitu. Terus investment in S kita ini dapat dari sisanya kan, sisa dari yang buat ini, yang udah dapat total income-nya, yang udah memperhitungkan amortisasinya dikurangi sama dividennya. Nah, itu nanti jadi investment in S sisanya. Karena kan investment in S-nya yang mengikuti kan, karena muncul terus nih investment in S. Ini yang mengikuti nanti. Ditambah kurangnya nanti jadi 62. Gitu, ada yang mau ditanyain dulu? Masih aman yang latihan nomor 3? Aman. Aman? Oke. Berarti kita masuk latihan 4. Latihan 4 itu dia punya kepemilikannya 80%. Ini kayak biasa ya, dibikin 100%-nya berarti 1150. Terus dia book value net assetnya setelah dihitung tuh 950 juta. Berarti ada excess 200 juta. Terus
Eksesnya kan dialokasi ini, ada di situ udah diketahui soal sih. Kepersediaan 20%, ke tanah 30%. Ini tinggal masuk kayak biasa. Terus habis itu kita eliminasi nih di awal. Karena ini banyak nih saldonya, makanya kita munculinnya nanti unamortized excess. Baru nanti unamortized excess-nya dialokasiin. Terus kita ilangin kayak biasa common stock, RE, terus additional paid in capital. Kita ilangin juga investment in S-nya sama NCI equity. Nah, ini muncul karena kita punyanya cuma 80% kan. Makanya nanti muncul NCI equity. 20% dari total ini. 230 juta. Terus ini jurnal mengalokasikan excess value yang tadi, unamortized cost, masukin ke sesuai ininya, inventory, land, equipment, building, ke goodwill. Nah, tinggal masuk aja di sini. Terus ini juga sama, amortisasi excess value-nya juga sama. Kayak tadi. Terus eliminasi perolehan income dan dividen. Nah, ini nih, karena di sini dia cuma punya 80%. Ini perhitungannya sama nih, net income, amortisasi inventory, equipment, building. Jadi total income from S-nya ada 132 juta. Tapi yang kita akuin, kita kan cuma punya 80%. Yang P akuin cuma punya 80%. Berarti yang controlling interest yang dikendalikan oleh P cuma 80%-nya. Sebesar 105.600.000. Terus sisanya masuk ke NCI expand. Ntar kita masuk dulu yang ke sini. Ini kan kayak biasa nih, kayak tadi. Ini dari 100 dapat income from S-nya kita debit 105.600 kayak waktu pas yang latihan 3 tadi. Dividen S-nya kita terimanya 80% kan, 80% dari 80 juta. Nah, sisanya nanti masuk ke investment in S. NCI expand ini apa? Gini, kan si S ini dia bagi income kan, jadi dia yang bagi dividen ibaratnya. Dia bagi dividen, ada yang masuk ke P, ada yang masuk ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, karena ini udah digabung, berarti seolah-olah yang bagi dividen itu udah sama kan, antara si S sama P itu udah sama sih. Di laporan konsolidasi, ya udah berarti perusahaan si P ini dia bagi dividen. Ada yang masuk ke diri dia sendiri, yang 80%, ada yang dikasihkan ke orang lain, yang 20% itu sebesar 26.400.000. Nah, bagi si P, bagi si inilah, bagi dari perusahaan yang udah dikonsolidasi itu, mereka membagi net income itu dianggap sebagai beban. Makanya di sini muncul namanya NCI expand. Jadi NCI kan punyanya orang lain, kepemilikan orang lain. Terus karena ini mengurangi nilai net income kita, karena dari net income itu kita bagikan ke orang lain sebesar 20%, makanya nama akunnya adalah NCI expand. Jadi dia dianggap sebagai expand bagi perusahaan kita. Nah, nanti baru dianggap sebagai revenue-nya bagi perusahaan lain. Tapi kita nggak bahas perusahaan lainnya, kita cuma nyatet buat laporan konsolidasi kita. Muncul NCI expand sebesar 20% dari total income from S yang tadi. Alokasinya itu yang 80% masuk ke sini, yang controlling interest, nanti sisanya masuk ke NCI expand. Terus bagi dividen S-nya 20% kan, 20% yang dibagiin ke perusahaan lain sebesar 16 juta. Nah, sisanya, kalau di sini sisanya ngurangin investment in S, kalau di sini nguranginnya masuknya ke NCI equity, karena bukan punya kita kan, itu nilai investment orang lain, nggak ada hubungannya sama yang udah kita jurnal, yang udah si P-nya jurnal, makanya masuk ke NCI equity. Terus yang ada beda lagi, ini karena jurnal masih biasa ya, nggak disuruh bikin laporan konsol. Kalau pas bikin laporan konsol tuh nanti ada bedanya, NCI equity yang di sini sama NCI equity yang di sini. Kalau di sini namanya juga eliminasi investasi awal, berarti ini nanti namanya NCI equity beginning. Nanti kalau yang di sini namanya NCI equity ending. Setelah dia memperhitungkan net income, dividen, dan lain-lain, makanya namanya NCI equity ending. Gitu sih yang latihan 4. Ada yang mau tanyain dulu dari latihan 4? Aman? Aman. Oke.
Terus kita masuk kasus ya. Kasus tuh aku baru ngerjain kasus 1 karena bapaknya tadi baru revisi. Tapi nanti bedanya kasus sama 1 sama 2 itu cuma beda 1 jurnal aja sih. Soalnya itu angkanya sama semua, beda metode pencatatan. Satu pakai metode cost, satu pakai metode equity. Kalau cost berarti dia nggak mengakui adanya net income. Jadi nanti jurnalnya lebih sedikit sih. Nah, ini aku pakai metode yang cost dulu. Ini aku share screen-nya pakai Excel aja kali ya. Ini Excel-nya udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, jadi yang diketahui di soal itu laporan konsolnya ini sampai yang di sini aja. Yang warnanya hitam. Kalau yang warnanya merah itu berarti yang harus kita isi. Nah, kita baca soalnya dulu yang pertama. Aku cari soal kemana? Bentar ya. Nah, P telah melakukan akuisisi pada S 1 Januari 2018 seharga 800 juta untuk mengambil alih 80%. Nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi itu ada building under value 100 juta, ini udah direvisi tadi sama bapaknya. Equipment-nya 25 juta over value. Sisanya dialokasikan ke goodwill. Terus pada awal 2016, P memberikan pinjaman ke S senilai 100 juta tanpa bunga. Terus disuruh melengkapi worksheet. Nah, udah gitu doang nih perintahnya. Jadi kita harus baca dari data worksheet-nya. Nah, di sini kita isi dulu nih, kan di sini itu tadinya ada stripnya gitu. Pokoknya ada yang di titik-titik. Nah, itu yang harus diisi. Yang pertama, kita nyari data awalnya dulu nih. Di situ ada titik-titik di bagian bawahnya interest income. Nah, ini kan per 31 Desember 2016 kan. Bagi si P yang punya investasi di S, karena ini pakainya cost method, berarti si P mengakui adanya dividen revenue. Punyanya si P kan. Nah, kita cari nih dividen revenue-nya si P itu berapa. Dapatnya dari mana dividen revenue? Karena nggak diketahui secara ini langsung di soal, disebutin di narasinya nggak ada. Kita dapat dari mana? Dividen revenue ini kita dapat dari dividen si S kan. S-nya bagi dividen. Ada kalau yang biasa kita kenal tuh namanya cash dividend. Nah, tapi di sini nama akunnya itu dividen doang. Kita lihatnya dari sini nih. Nih, dividen punyanya si S. Ada 100.000. Ini per juta apa ya? Oh, dalam ribuan. Nah, ada 100 juta nih di sini. Artinya, si S ini di tahun 2016 dia bagi 100 juta buat dividen. Dan si P dia punya kepemilikan 80%. Makanya nanti nilai dividen revenue yang diperoleh P itu 80% dari 100 juta. Ini dari sini ketemu si P-nya dapat 80 juta. Nah, setelah dapat dividen, kita cari net income-nya. Net income ini kan belum diketahui nih karena merah itu yang harus dicari. Net income tinggal jumlahin aja di sini dari sales sampai interest expense. Ketemu nanti net income-nya si P itu berapa? Ketemu 1,5. Nah, terus ada lagi return earning. Return earning di sini dapatnya dari return earning kan rumusnya RE awal ditambah net income kurangi dividen. Ya udah tinggal jumlahin aja. RE awalnya 400, net income-nya 1,5, terus dividennya 200. Nanti ketemu RE per 31 Desembernya si P 1,7 M. Terus ini ada lagi saldo investment in S yang masih di titik-titik. Oh ya, ini cash-nya ini juga sebenarnya harus dicari, cuma ini nyarinya terakhiran. Nah, yang kita tahu dulu lah, karena cash nggak diketahui datanya. Investment in S ini 800.000 dapat 800 juta ini dapat dari di soal tuh. Melakukan akuisisi senilai 800 juta. Nah, masukin aja, berarti kan 800 juta itu dicatat sama si P sebagai investment in S kan.
Masukin tuh 800 juta. Nah, terus total aset kita belum bisa nemu karena cash ini masih kosong. Tadinya masih kosong nih. Ini kan belum ada isinya. Kita masukin lagi yang lain lagi yang diketahui. Ada di sini masih titik-titik nih di soal RE 31 Desember. Kita masukin aja dari sini. Kita kan tadi udah ngitung nih RE 31 Desember 1,7. Nah, ketemu kan berarti kalau RE-nya ada, total liability sama equity-nya berapa? Ketemu 9450. Nah, untuk nyari nilai cash-nya ya udah 9450 dikurangi sama ini aset-aset ini tadi. Buat nyari nilai cash-nya gitu. Terus, nah udah semua kan data awal udah diketahui semua, kita masuk ke jurnal. Jurnal masih kayak tadi kayak biasa. Bentar. Jurnal masih kayak tadi. Jurnal eliminasi investasi awal tahun. Ini kan common stock kita hilangin RE 1 Januari. Terus kita hilangin juga kita hilangin juga investment in S. Terus karena ini dia punyanya cuma 80%, muncul akun NCI equity sebesar 20% dari totalnya ini sih. Jadi pokoknya nanti totalnya ini bisa juga ada yang dikredit ya. Kayak misalnya kalau misalnya ini unamortized excess-nya langsung dialokasi ini, misalnya langsung ke ada yang over value, misalnya ke building. Nah, buildingnya kan berarti dikredit. Jadi buildingnya juga masuk ke perhitungan, terus nanti buat alokasinya yang masuk investment in S berapa, NCI equity berapa, tinggal dikali sesuai kepemilikannya. Terus bikin alokasi excess value, ini juga kayak tadi sih, implied value biasa, dibikin 100%-nya 1M, book value net asset, terus ketemu excess value-nya 100 juta kan. Terus habis itu ini mengalokasikan excess value-nya, kita kredit unamortized excess yang di sini kita hilangin, terus kita masukin ke masing-masing akun yang under atau over value, sama masukin ke goodwill-nya juga. Terus habis itu jurnal amortisasi excess value ini juga kayak tadi ya, kayak biasa, kayak depreciation expense pada building net, terus equipment pada depreciation expense, ini kayak tadi ngitungnya. Sama terus, nah ini ada jurnal eliminasi pinjaman P ke S. Di soal itu ada soalnya tuh, pada awal tahun si P ini ngasih bunga tanpa pinjaman kalau nggak salah. Bunga tanpa pinjaman. Pinjaman tanpa bunga senilai 100 juta. Berarti artinya di P ini dia muncul akun AR kan, karena dia ngasih pinjaman ke S 100 juta. Berarti AR-nya si P meningkat 100 juta. Terus di laporannya si S, dia muncul AP, akun payable 100 juta. Padahal transaksi itu harusnya, karena transaksi antar perusahaan induk dan anak, harusnya itu nggak boleh muncul. Makanya di sini kita hilangin nih, jurnal eliminasi pinjaman P ke S. Jadi kita debit AP-nya, kita hilangin tuh saldo AP yang dipunyanya S. Terus kita hilangin juga AR-nya punyanya P. Makanya ada jurnal account payable pada AR 100 juta. Terus jurnal eliminasi dividen, karena ini pakainya cost method. Jadi kita kan mengakui adanya dividen income kan, yang tadi muncul di sini. Ini kan muncul 80.000. Nah, itu kan kita nggak boleh tuh. Nah, harus kita hilangin. Dividen income ini pasangannya itu sama nilai dividen dari S-nya tadi ini. Dividen S ini nanti kan ngaruhnya ke RE-nya si S kan. Makanya ini harus kita hilangin. Harus kita hilangin dividen income pada dividen S 80 juta. Terus pengakuan NCI expense. Nah, kalau di metode cost dia nggak mengakui adanya net income. Jadi nggak muncul kayak yang tadi ada jurnal income from S. Pada ini income from S, pada dividen S, terus ada investment. Bedanya di jurnal itu aja. Kalau di sini kita cari kayak biasa, net dari net income, terus under value sama over value. Kita masukin, ketemu nanti adjusted net income-nya yang udah memperhitungkan alokasi excess-excessnya ini 395 juta.
Nah, dari 395 juta ini kayak yang tadi, ada yang masuk ke controlling interest sebesar 80%, ada yang ke non-controlling interest. Karena ini metode cost, kita lihatnya yang ini aja, NCI, karena controlling interest ini ngaruhnya berhubungan sama net income kan. Padahal kalau metode cost, kita nggak mengakui net income-nya ke investasi kita. Nah, di sini non-controlling interest dia dapat bagian 79 juta. Nah, jadi NCI expand 79 juta. Terus dividen S yang dibagikan untuk pemegang saham lain kan 20% dari 100 juta, jadi 20 juta. Sisanya masuk ke NCI equity yang ending 59 juta. Nah, nanti ini tuh bedanya sama soal 2. Kalau di soal 2 nanti di sini ya beda nih. Di jurnal yang E, nanti soal 2 jadi kayak gini jurnalnya. Income from S. Sininya ada investment in S. Sini ada dividen S. Nah, income from S ini dapat dari yang ini, yang controlling interest ini 316 juta. 316. Investment in S-nya nanti dividen S-nya dia dapat 80% ya kan? 80% dari 100 juta berarti dapat 80 juta. Investment in S-nya tinggal kurangi aja. Nah, udah bedanya jurnal yang ini sama nanti soal di kasus 2 itu ada di sini. Jurnal E-nya nanti diganti jurnal ini. Untuk alokasi NCI expand ini masih sama, cuma beda di situ aja buat nanti kasus yang kedua. Terus kita masuk nih isi laporan konsolidasinya. Jurnal yang ada yang udah kita jurnal ini kita masukin ke laporannya. Ini maksudnya keterangannya di sini biar gampang nyarinya. Kayak misal di sini kita ngilangin common stock, RE, unamortized excess ini di poin yang A. Nah, kita cari nih saldo common stock itu di mana? Common stock kan di sini kan. Kita udah jurnal ngilangin 600 juta. Ya udah, kita masukin ke bagian yang debit 600 juta. Terus masukin juga RE 300 juta berarti dikurangi. Oh ya, untuk yang RE itu kita nggak masukin ke ini, ke yang jurnal-jurnal ini ya, karena nanti langsung aja, karena perhitungan RE itu nanti pakai RE awal tambah net income kurangi dividen, nanti jadi RE akhir. Nah itu makanya nanti RE-nya langsung ke nilai akhir. Terus pokoknya kita masukin aja jurnal yang ada di sini. Jurnal yang B, misalnya ini building nambah 100 juta. Nah, berarti kita cari nih akun building nambah 100 juta. Tapi building ada amortisasinya nih di sini. Berkurang 10 juta. Nah, kita kurangi di bagian kreditnya 10 juta. Kasih keterangan ini ya biar nggak lupa, biar buat nyocokinnya gampang nanti. Masukin semuanya, terus ini ada yang double nih, dividen. Dividennya ada yang E sama F. Ini kalau misal jurnal yang sama bisa digabung. Ini kan ini. Di E, dia dividen S-nya berkurang 80 juta. Di F, juga berkurang 20 juta. Nah, karena sama-sama di kredit, jadi langsung aja tulis gini. Di poin E sama F. Udah, ini dari jurnal-jurnal ini udah dimasukin semua ke debit kredit. Terus jadi consolidated statement, tinggal jumlahin aja. Yang P jumlahin sama S. Yang penting jangan lupa saldo akun masing-masing, kayak sales. Ini kan kebetulan di soalnya emang udah dikasih minus-minus gini kan, COGS minus, rent expense minus. Nanti kalau misal di soal nggak di minus-minusin, jangan lupa misalnya dividen revenue kan saldo normalnya kredit tuh. Terus di sini ada debit. Nah, jangan asal di sininya jumlahin 80 tambah 80. Tapi 80 kurangi 80 gitu. Pokoknya yang penting ingat saldo normal akunnya itu apa gitu. Tinggal jumlahin aja, ini kan hasil dari penjumlahannya, ini sama dari jurnal ini juga sih sama, ini penggabungan dari operating
expand. Terus kalau misal kalian mau ngecek lagi nih, kayak tadi perhitungan di sininya, ininya udah bener belum sih? Nah, di sini dilihat nih, adjusted net income-nya dia 395 juta. Terus dari si P-nya itu dia punya net income-nya 1,5. Tapi dia masih harus dikurangi sama dividen revenue kan, karena dividen revenue-nya kita ilangin. Nah, kita coba nih, sama nggak sama nanti hasil kalian yang di consolidated statement ini? 101,5 dikurangi 80 ditambah yang tadi 395. Kalau sama, udah berarti ininya nulis di consolidated statement-nya benar. Soalnya kan siapa tahu kalian jurnalnya udah bener nih, cuma karena kalian lupa misalnya salah masukin, harusnya misal ditambah kalian kurangi, kan nanti berarti hasil consolidated statement di sini beda tuh. Nah, untuk ngecek itu aja sih sebenarnya. Terus RE awal juga tinggal tambahin aja. Yang lainnya juga tinggal tambahin aja sih. Udah, ini sampai ke bawah, tinggal gabung-gabungin aja saldo ini sama jurnal eliminasi kita. Udah nih. 2550 tambah 750 3,3 M. Terus ini 2 miliar tambah 300 juta dikurangi 100 juta jadi 2,2 miliar. Ini udah sih sampai bawah, tinggal tambah-tambahin kurang-kurangin aja ininya. Dari saldo awal, si P dijumlahin sama S, terus diperhitungkan juga jurnal eliminasi yang udah dibuat tadi. Udah ketemu. Gitu aja sih yang bikin laporan konsolidasi. Ada yang mau ditanyain? Halo. Ayo yang mau tanya. Gimana, ada yang mau diulangin mungkin bagian mananya? Iqbal, tadi cashnya dapat dari mana ya? Cashnya kita hitung terakhiran. Jadi kan cashnya ini awalnya tadi 0 nih kan. Ini kan awalnya 0. Misal gini, awalnya 0. Kan kita udah ngitung sampai RE ini kan. RE 31 Desember kan. Udah dijumlah nih. Dari sini udah dijumlah ketemu 9450. Dan kita data yang aset ini selain cash dari sini sampai sini kan udah punya semua nih. Tinggal cashnya doang yang belum. Nah, padahal total aset harus sama kayak liability dan equity kan. Makanya nilai total asetnya harus sama kayak ini. Jadi total asetnya 9450. Padahal asetnya itu baru mencakup ini. Nah, sisanya masukin ke cash. Oh, oke, makasih. Oke. Ada lagi? Maaf, boleh diulangin lagi gak itu gimana cara dapat cash bisa 2550? Oh, Maaf. ini aja ya. Tapi yang tadi di sini udah dapat semua kan, maksudnya RE-nya dapat 1,7. Terus investment in S kan udah ini copy aja deh ya. Nah, ini kan tadinya gini nih, tadinya 0 kan. Dan kita RE-nya di sini ada berapa tadi? RE kan tadi udah dapet nih 1,7. Total aset harus sama kayak total liability dan equity. Di sini masih belum sama kan? Iya. Nah, ini belum sama karena nilai cash kita masih 0. Aku kuningin deh. Cash kita masih 0 nih posisinya. Padahal nilai ini tuh harus sama. Nah, gimana caranya? Berarti tinggal cash itu dari total liability dan equity dikurangi
ini kan total aset. Oh, langsung disamain gitu aja. Iya, kok nggak mau ya? Langsung disamain gitu aja. Iya, langsung disamain gitu aja sih cara nyarinya. Tadi berapa? 2550. Nah, tuh nanti kalau misalnya total asetnya udah sama, berarti udah. Gitu aja sih itu caranya nyari cash. Oh, oke. Kira-kira ada yang pengen tanya lagi. Ini yang soal di cash ini nyari dari total aset dikurangi total liability sama equity ini cuman terjadi di akun cash doang atau mungkin ada Enggak, bebas aja kalau misalnya cashnya udah diketahui. Ternyata yang kosong itu karena di soal cashnya masih kosong. Nanti kalau misal di soal cashnya ada tapi AR nih misal nggak ada, nah ini juga masih belum balance kan. Cara balance-nya ya tinggal kurangin aja total liability dan equity dikurangi sama total asetnya. Oke. Sama berlaku untuk semuanya, nggak cuma cash. Ada lagi? Ical tadi yang accounts payable sama accounts receivable itu dieliminasi. Ya, karena itu kan transaksinya antar perusahaan kan, jadi antara si P sama S. Padahal kalau kita bikin laporan konsolidasi itu digabungin kan, berarti di laporan kita itu ada saldo AR yang timbul dari AP-nya si S ini. Padahal harusnya kan kita hilangin karena itu sama-sama kayak apa ya? Kayak harusnya itu bisa kita hilangin nilai total aset kita itu sebenarnya nggak segitu karena total liabilities dan equities kita kalau digabungin juga itu nggak masuk. Gimana jelasinnya? Karena itu pokoknya intinya jurnal eliminasi itu kita menghilangkan semua transaksi yang terjadi antara investor sama investi. Nah tadi kan termasuk tuh si investornya ngasih pinjaman, si investinya dapat pinjaman dari P. Nah, itu kan transaksi antar perusahaan anak dan induk kan. Nah, itu harus kita hilangin. Pokoknya semua transaksi perusahaan anak dan induk harus kita hilangin. Oke. Ada lagi? Gimana? Aman? Dari aku aman sih, nggak tahu yang lain. Kayaknya udah sih ininya. Ntar ini aku bagi filenya ke grup kelas aja. Oke, makasih Cal. Oke. Terima kasih. Kayaknya udah sih Jul. Oke. Makasih ya teman-teman, makasih juga Faisal udah meluangkan waktunya. Sukses semuanya. Jangan lupa besok minggu depan libur ya. Itu Senin yang diganti mata kuliah apa aja? AKSK nggak ada kan ya? AKSK nggak ada. Oh ya, ntar ini habis ini aku coba chat ini ya, Pak. Jadi siapa tahu mau geser ke jam pagi. Jadi biar kita siangnya nggak. Kalau AKSK nggak ada, Senin tuh ada. Senin itu mata kuliahnya apa aja? Starter jam 10. Jam 10.30. Oke. Starter sama AKL sih. Oke. Kita liburnya mulai hari Rabu ya? Atau Kamis ya? Mulai Selasa. Tapi Selasa Oh, Selasa kosong, jadinya mulai Rabu, tapi Selasa emang kita kosongin ya? Ya. Ya mantep lah. Jangan lupa tugas bonusnya. Oh iya. Oh iya ya.